Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfa Sucifa Raffi, absen 33 kelas 12-5, akan mencoba menjelaskan tentang salah satu ikatan pada protein, yaitu ikatan peptida. Ikatan peptida ini hanya terdapat pada protein. Ikatan peptida merupakan ikatan kovalen yang terbentuk dari dua molekul asam amino yang terjadi ketika gugus karbonil dari asam amino 1 bereaksi dengan gugus amino dari asam amino yang lainnya, dan reaksi ini melepaskan molekul air. Dua molekul asam amino ini membentuk dipeptida dengan melalui proses kondensasi. Proses kondensasi ditandai dengan terlepasnya molekul air pada reaksinya. Pertama-tama, dua molekul asam amino saling mendekati. Sisi asam dan sisi basa. Sisi asam yaitu sisi karbonil atau COH, dan sisi basa yaitu sisi amino atau NH2. Nah, salah satu asam amino ini kehilangan gugus OH-nya dari gugus karbonilnya, dan asam amino yang lainnya kehilangan atom hidrogen dari gugus aminonya atau NH2. Kemudian dua asam amino ini membentuk ikatan dipeptida atau CONH. Nah, setelah membentuk ikatan dipeptida, dua molekul asam amino ini membentuk struktur amida, dan reaksi ini melepaskan molekul air. Nah, reaksi ini sangat stabil, sehingga dalam pemutusannya dapat diputuskan dengan melalui reaksi hidrolisis atau penambahan air. Namun, reaksi ini berjalan sangat lambat hingga mencapai lebih dari 1000 tahun. Nah, dengan penambahan air ini, reaksi ini melepaskan 8-16 kJ per mol dari energi bebas atau setara dengan 2-4 kilokalori per mol. Namun, karena reaksi ini sangat lambat, pada makhluk hidup dipercepat dengan adanya katalis berupa enzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Malik Akbar, absen 20. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang disulfide bond atau ikatan disulfida. Ikatan disulfida itu apa? Ikatan disulfida itu adalah ikatan kovalen yang terbentuk dari dua gugus thiol dari dua residu sistein di dalam protein. Ikatan disulfida dalam protein lebih dikenal dengan jembatan disulfida atau ikatan SS. Ikatan disulfida ini tidak mudah untuk diputus. Jadi selanjutnya di sini ada sistein. Sistein atau sulfur yang memiliki amino acid ini memiliki gugus sulfhidril atau SH yang reaktivitasnya tinggi memiliki reaktivitas yang tinggi. Apabila dua molekul dari sistein saling berbaris, gugus-gugus sulfhidril ini saling berdekatan dan dapat teroksidasi. Jadi, reaksi ini membentuk ikatan kovalen yang permanen antara dua residu sistein yang disebut ikatan kovalen. Jadi, di reaksi ini dia terbentuk dari dua residu sistein yang memiliki gugus sulfhidril, dua gugus sulfhidril jadinya ya. Di gugus sulfhidril itu setelah dioksidasi dia akan melepaskan hidrogennya untuk dapat berikatan antara S dengan S, dan hasil sampingnya itu ada 2H+ dan 2-. Sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ikatan hidrogen adalah gaya atau interaksi tarik-menarik antar molekul yang terjadi pada atom hidrogen dengan atom-atom yang memiliki elektronegatifan yang tinggi, yaitu nitrogen, oksigen, dan fluor. Pada ikatan hidrogen terdapat muatan parsial positif dan muatan parsial negatif, di mana muatan parsial positif itu pada hidrogen dan muatan parsial negatif itu pada atom-atom yang memiliki elektronegatifan yang tinggi. Nah, bagaimana sih terjadinya ikatan hidrogen? Ikatan hidrogen terjadi apabila pada suatu molekul terdapat atom-atom yang memiliki keelektronegatifan yang tinggi dan juga PeB bertemu dengan proton dari hidrogen yang berasal dari molekul lain, maka akan terjadi interaksi tarik-menarik antara molekul-molekul tersebut. Nah, ikatan hidrogen itu mempengaruhi titik didih dan juga kepolaran, di mana semakin kuat ikatan hidrogen maka titik didihnya akan tinggi dan juga akan semakin polar atau mudah larut dalam. Van der Waals adalah gaya atau interaksi tarik-menarik antar molekul atau antar kutub dalam senyawa yang berikatan kovalen, di mana gaya ini merupakan gaya molekul yang sangat lemah. Nah, bagaimana terjadinya ikatan Van der Waals? Ikatan Van der Waals terjadi apabila molekul-molekul, contohnya molekul-molekul polar dengan polar, non-polar dengan non-polar, atau polar dengan non-polar saling berdekatan, sehingga terjadi interaksi tarik-menarik antara molekul-molekulnya. Nah,
Apabila mereka berjauhan, maka ikatan van der Waals akan melemah. Nah, berdasarkan jenis kepolarannya, ikatan van der Waals dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah interaksi ion dengan dipol atau kutub, di mana interaksi ini terjadi antara ion dengan senyawa kovalen polar. Interaksi ini terjadi apabila sebuah senyawa ion dilarutkan dalam senyawa kovalen polar, maka senyawa ion akan terionisasi menjadi ion-ionnya, menjadi ion positif dan negatif. Nah, ion positif dan negatif ini akan berinteraksi tarik-menarik dengan dipol-dipol yang berlawanan dengan mereka yang berasal dari senyawa kovalen polar. Contohnya, ion positif akan berinteraksi tarik-menarik dengan dipol negatif. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua adalah interaksi dipol dengan dipol atau kutub dengan kutub. Seperti yang kita tahu, atom itu memiliki muatan positif dan negatifnya. Nah, interaksi dipol-dipol ini contohnya muatan positif dari suatu atom yang interaksi tarik-menarik dengan muatan negatif dari atom yang lainnya. Nah, yang ketiga adalah interaksi antara ion dengan dipol terinduksi, di mana interaksi ini terjadi antara ion dengan dipol terinduksi, yang mana dipol terinduksi adalah molekul netral yang memiliki dipol karena induksi partikel di sekitar. Keempat adalah interaksi antara dipol dengan dipol terinduksi. Nah, contohnya dari dipol dan dipol terinduksi ini terjadi ketika suatu molekul polar berdekatan dengan molekul yang nonpolar, maka molekul nonpolar itu akan terinduksi dan menjadi dipol terinduksi. Nah, dipol terinduksi ini akan berinteraksi dengan dipol yang dimiliki oleh molekul polar. Yang kelima atau yang terakhir adalah interaksi dipol terinduksi dengan dipol terinduksi. Nah, interaksi ini terjadi apabila suatu pergerakan elektron dalam suatu molekul dapat mengakibatkan terinduksinya molekul yang berada di sekitarnya menjadi dipol terinduksi sesaat. Nah, dipol terinduksi sesaat ini juga dapat menginduksi molekul-molekul yang ada di sekitarnya sehingga terdapat dipol-dipol yang terinduksi sesaat dan mereka akan berinteraksi satu sama lain. Nama saya Ilyas akan menjelaskan tentang interaksi hidrofobik. Interaksi hidrofobik adalah interaksi yang terjadi antara gugus hidrofobik yang satu dengan gugus hidrofobik yang lainnya. Hidrofobik itu adalah gugus yang tidak menyukai air, atau bisa kita artikan sebagai gugus nonpolar. Kenapa sih bisa terjadi interaksi hidrofobik? Itu dikarenakan dari hidrofob sendiri lebih menyukai untuk mengumpulkan dirinya sendiri sebagai agregat yang besar di dalam air daripada mendistribusikan dirinya sendiri. Untuk mengurangi luas permukaan hidrofob yang berinteraksi dengan air. Secara termodinamika bisa dijelaskan, jika hidrofob terdistribusi dalam air, maka entropi sistem akan turun, sehingga kespontanan dari interaksi ini tidak spontan. Berbeda halnya dengan hidrofob berkumpul sebagai agregat-agregat yang besar. Entropi sistem akan naik dan interaksi ini akan berjalan secara spontan. Kepentingan dari interaksi hidrofobik ini adalah untuk penstabil konformasi dari protein. Sebenarnya protein itu kan ikatan peptida rantai panjang. Ada beberapa atau ada banyak asam amino yang punya rantai samping berupa gugus hidrofob. Nah, sehingga untuk menstabilkan dari protein itu sendiri, protein akan menggumpalkan dirinya sehingga gugus-gugus hidrofob akan berada di dalam dan gugus hidrofil akan berada di luar. Sebagai penstabil struktur 3 dimensi dari protein. Kayak misalkan hemoglobin itu anggaplah bentuknya bulat. Nah, dengan bentuk bulat itu gugus hidrofilnya yang ada di luar protein dan gugus hidrofobiknya itu yang ada di dalam protein. Kalau misalkan nggak ada interaksi hidrofobik, nanti bentuk si hemoglobin itu nggak bakalan bulat, bakalan beda lagi dengan gugus hidrofobnya nggak akan di dalam doang, bisa aja di luar gitu, karena nggak ada terjadinya interaksi hidrofobik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Hakam akan mencoba menjelaskan tentang ikatan ionik. Ikatan ionik merupakan ikatan kimia yang terbentuk antara dua gugus ion yang memiliki muatan berlawanan. Dalam asam amino terdapat dua gugus yang memiliki muatan berlawanan, yaitu gugus amina dan gugus karboksilat. Gugus amina akan menangkap ion H+, sehingga menurut aturan asam basa Lewis merupakan suatu basa. Dan gugus karboksilat akan melepaskan ion H+, sehingga merupakan asam. Setelah proses ionisasi tersebut, kedua gugus asam dan basa memiliki muatan yang berlawanan,
sehingga akan terjadi interaksi tarik-menarik antara kedua gugus tersebut yang menyebabkan terbentuknya ikatan ion. Pengaruhnya dalam suatu rantai panjang asam amino adalah mengubah rantai yang tadinya merupakan rantai lurus merupakan rantai yang melengkung. Info lainnya tentang ikatan ionik dalam protein. Ikatan ionik dalam protein sangat mudah rusak, bahkan dengan sedikit perubahan pH. Oleh karena itu, hal tersebut dimanfaatkan dalam proses denaturasi protein. Sehingga denaturasi protein biasanya dilakukan dalam kondisi asam atau kondisi basa. Berikutnya adalah sebagai penstabil dalam struktur protein, terutama dalam struktur tertiary dan quaternary.